Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini renungan harian GKI Kuitang, Senin 29 Juni 2020. Bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Tema kita renungkan pada kesempatan ini berbunyi melihat dengan mata iman. Melihat dengan mata iman. Firman Tuhan menjadi landasan renungan kita, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56 yang berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Demikian kesaksian Stefanus menjelang akhir hidupnya. Dia mengatakan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kita mengetahui suasana yang dialami oleh Stefanus pada saat hari-hari terakhir kehidupannya, di mana dia dengan rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus, dengan semangat dan berani. Dia mendapat kesempatan untuk menjelaskan karya Kristus yang telah bangkit. Stefanus menjelaskan Yesus Kristus sungguh Mesias, seperti yang dipersiapkan Allah sejak pemanggilan Bapa Abraham. Tetapi imam-imam dan tua-tua Israel di Yerusalem begitu marah terhadap kesaksian Stefanus itu. Imam-imam menyeret dia ke hadapan mahkamah agama, bahkan dituduh menista Taurat Musa, karena Stefanus bersaksi, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Apakah Stefanus berdusta dengan apa yang dia lihat? Atas kesaksiannya ini, imam-imam memvonis Stefanus sebagai penista, sebagai penghina Taurat Musa, dan hukumannya dilempari dengan batu sampai mati. Walaupun sebaliknya, atas kesaksian Stefanus ini justru banyak orang bertobat, menerima dan percaya Yesus sungguh juru selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dengan penglihatan ini Stefanus wafat dengan tujuan yang sangat jelas bagi dia, indah bersama dengan Kristus. Dengan penglihatan ini dia sanggup mengampuni mereka yang melempari batu sampai dia mati. Stefanus wafat dengan apa yang dia lihat, dengan mata imannya. Dia wafat memang mengerikan, dirajam dengan batu, tetapi dengan jelas dia melihat kemuliaan menanti dia bersama Kristus. Alangkah bahagianya dia. Juga Rasul Paulus pernah katakan, "Aku lebih suka berdiam di tempat di mana Kristus ada." Tapi Kristus masih menghendaki dia hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tema renungan kita saat ini berbunyi, melihat dengan mata iman. Itulah yang dialami oleh Stefanus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di sebuah ruang perawatan rumah sakit, seorang pasien terbaring sakit. Kebetulan tempat tidurnya di ruangan itu dekat dengan jendela kamar. Setiap pagi pasien ini dengan duduk di tempat tidur
sambil menghadap keluar melalui jendela, dia menyanyi, memuji Tuhan. Setelah menyanyi, dia bercerita tentang tanaman di taman. Ada kupu-kupu terbang di bunga tanaman itu. Dikatakannya pula bagaimana pemelihara taman sedang membersihkan pot-pot bunga dan merawat bunga yang indah sekali. Begitulah setiap pagi nyanyian pasien ini. Tidak terlalu lama, kemudian masuklah pasien baru yang tempat duduknya di sebelah dinding. Dan di antara mereka ada sekat yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, memisahkan kedua tempat tidur ini. Dia baru menjalani operasi di bagian pinggangnya sehingga dia belum bisa duduk. Pada pagi hari pertama mereka bersama-sama seperti biasa, pasien lama tadi setelah suster membuka jendela, dia bernyanyi memuji Tuhan. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Begitulah nyanyian si pasien ini. Kemudian dia berkata, "Oh, ada bunga yang indah. Ada kupu-kupu, dan katanya di kejauhan ada anak naik sepeda." Sekali-sekali dia berkata, "Nanti aku merawat bunga lagi, memetik bunga lagi." Begitulah hari-hari mereka berdua di kamar itu, membuat pasien yang baru masuk yang dioperasi tadi turut terhibur. Pada hari kelima, mereka bersama-sama. Pasien baru itu dibawa ke ruang pemeriksaan MRI. Dan dia rupanya harus menjalani pemeriksaan dokter dengan teliti dan menjalani terapi supaya dia bisa duduk, bahkan nanti bisa berdiri. Itu dikerjakan cukup lama, sehingga pada sore baru dia masuk kembali ke kamar perawatan. Tetapi teman pasien lama, dia tidak melihat lagi di situ, sudah tidak ada. Sehingga keesokan harinya dia minta kepada perawat agar diperkenankan pindah tempat tidur ke sebelah jendela di tempat pasien yang lama tadi. Dalam hatinya, agar saya bisa menikmati taman seperti yang diceritakan oleh pasien lama itu. Tentu saja perawat memperkenankannya. Pada pagi itu dia meminta supaya jendela dibuka dan minta tolong kepada suster supaya dia bisa ditolong untuk duduk dan mengarah ke luar jendela yang sudah dibuka. Setelah perawat menolong dia terduduk, dia melihat keluar jendela. Dia heran dan kaget. Kenapa? Karena yang ada ialah tembok. Tidak ada pot bunga. Tidak ada taman. Hanya tembok. Lalu dia bertanya kepada perawat, "Pasien lama itu kemana?" Maka perawat katakan, "Orang itu pasien lama adalah pasien kanker otak. Sudah 5 tahun yang lalu dia buta karena kanker. Kemarin siang penyakitnya kambuh dan sore sudah meninggal." Maka pasien baru itu tertegun, merenung. Dia merenung, tertegun. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, satu pertanyaan buat kita, satu pertanyaan buat Anda. Kalau Anda pasien yang baru itu, apa yang Anda pikirkan? Dan apa yang Anda katakan
tentang pasien lama itu. Dengan nyanyian-nyanyian, dengan ceritanya taman, kembang, kupu-kupu, pemelihara taman yang setiap pagi dia cerita. Dan bagaimana sikap Anda kalau Anda pada saat itu sebagai pasien baru dengan kejadian ini. Mari saudara-saudara, saya menunggu tanggapan dan jawaban Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersama dengan Stefanus yang sudah mendahului kami, akan ada kemuliaan surgawi menantikan kami bersama-sama dengan Kristus yang sudah menjembatani kami masuk ke dalam kemuliaan yang Kristus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang kami imani. Sehingga dari mata iman kami melihat taman Firdaus yang indah yang menantikan kami. Pengharapan kami jelas, pengharapan dalam kemuliaan, dalam kebesaran, dalam pertolongan, dalam tuntunan tangan gembala yang baik bagi kami. Ya Bapa, inilah pengharapan kami. Dengan mata iman kami melihat jelas pengharapan yang bahagia menantikan kami. Dengarkan dan kabulkan doa ini ya Tuhan, menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Bagaimanapun situasi kami, inilah kami ya Bapa. Dengarkan dan kabulkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.